Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi yang kedua. Hari ini ada dua materi dalamnya. Yang pertama tentang persamaan linier dan sistem persamaan linier, dan materi berikutnya tentang DERS. Untuk yang pertama, kalimat terbuka, persamaan, dan sistem persamaan. Kalimat terbuka yaitu satu kalimat yang memiliki atau memuat variabel. Jadi yang di dalamnya itu mengandung variabel. Variabel itu misalkan ada A, B, C, dan seterusnya. Itu dinamakan kalimat terbuka. Persamaan yaitu kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Jadi ada sama dengannya. Persamaan linier yaitu suatu persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya berderajat satu atau tunggal. Dapat digambarkan dalam sebuah grafik dalam sistem koordinat Cartesius. Persamaan linier. Bentuk umum persamaan linier itu Y sama dengan MX plus B, di mana di sini M di sini sebagai koefisien dan B di sini konstanta. Nah, X di sini X ini adalah suatu variabel. Variabel itu tidak melulu harus X, bisa Y, bisa A, bisa B, tergantung contoh soalnya atau konteks soalnya bagaimana. Nah, contohnya X plus 2 sama dengan 5, X min 5Y sama dengan 2. Di sini yang dinamakan persamaan linier. Sistem persamaan linier atau biasa kita singkat SPL, yaitu gabungan dua atau lebih persamaan linier yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Di dalam SPL terdapat himpunan penyelesaian atau bisa kita singkat HP. Himpunan penyelesaian atau HP yaitu nilai ganti peubah yang menyebabkan persamaan menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, tadi kan contoh persamaan linier, tadi kan X plus 2 sama dengan 10. Ini contoh persamaan linier. Sistem persamaan linier, jadi di sini kita harus mencari nilai HP-nya atau nilai X-nya untuk agar pernyataan yang X plus 2 sama dengan 10 ini bernilai benar. Maka kita harus mencari nilai X dengan cara di sini X sama dengan 10, 2-nya pindah ruas menjadi min 2, maka ketemu X sama dengan 8. Nah, 8 di sini ini adalah himpunan penyelesaian atau kita singkat HP. Sistem persamaan linier berikutnya. Sistem persamaan linier atau SPL dapat diselesaikan dengan beberapa cara atau metode. Nah, di sini ada metode substitusi, eliminasi, gabungan maupun grafik. Mungkin kalian sudah pernah mendengar metode ini semua ya, dalam atau di waktu kalian sekolah kemarin dulu maksudnya. Yang pertama, metode substitusi yaitu metode atau cara menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mengganti salah satu peubah dari suatu persamaan dengan peubah yang diperoleh dari persamaan linier yang lainnya. Diketahui persamaan X plus 3Y sama dengan 7 dan 2X plus 2Y sama dengan 8, maka tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini diketahui tadi soalnya X plus 3Y sama dengan 7, 2X plus 2Y sama dengan 6. Nah, di sini yang pertama kita ubah untuk persamaan yang pertama. X plus 3Y sama dengan 7. Kita rubah menjadi X sama dengan 7 min 3Y. Kita misalkan ini persamaan ketiga. Kemudian karena ini tadi metode substitusi, maka nilai atau persamaan yang ketiga ini kita substitusikan ke persamaan kedua.
Jadi kita masukkan nilai X-nya ke persamaan kedua. 2X plus 2Y sama dengan 6. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 7 min 3Y. Maka ketemu Y sama dengan 2. Ini kita misalkan persamaan yang ke-4, ketemu Y sama dengan 2. Kemudian dari persamaan yang ke-4 tadi, yang ketemu Y sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Jadi memasukkan angka Y sama dengan 2 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi ini, X sama dengan 7 min 3Y. Y-nya diganti 2, maka ketemu X sama dengan 1. Karena X sama dengan 1, Y sama dengan 2, maka ketemu himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Oke. Lanjut metode eliminasi, yaitu metode atau cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan positif atau negatif. Contohnya sama, tapi dengan cara atau metode yang berbeda. Nah, jadi di sini diketahui X plus 3Y sama dengan 7 dan 2X plus 2Y sama dengan 6. Karena dengan metode eliminasi, jadi kita harus mengeliminasi persamaan pertama dan kedua dengan memperhatikan masing-masing koefisiennya. Nah, yang pertama, di sini karena kita ingin mengeliminasi X, maka kita harus menyamakan koefisien variabel X. Nah, di sini untuk yang pertama, X-nya dikalikan 2. Nah, masing-masing angka kita kalikan 2, jadi 2X plus 2 plus 6Y sama dengan 14. Kemudian di sini karena tadi kita ingin mengeliminasi X. Nah, tadi kan untuk yang pertama dikalikan 2. Untuk yang persamaan kedua, karena ini sudah 2X, maka cukup dikalikan 1. Jadi tetap, kemudian dikurangi. Nah, ketemu Y-nya sama dengan 2. Nah, kemudian untuk cara berikutnya juga sama. Karena kita ingin mengeliminasi Y, maka kita harus menyamakan variabel Y atau koefisien variabel Y dengan persamaan pertama dikalikan 2 dan persamaan kedua dikalikan 3, maka ketemu 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,2 karena ketemu X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Metode gabungan, yaitu gabungan antara eliminasi dan juga substitusi. Contohnya sama, kita langsung ke contoh soalnya. Pembahasannya yaitu kalian boleh memulai dari eliminasi dulu baru substitusi, atau substitusi baru eliminasi, monggo, sama. Intinya metode gabungan ini dalamnya itu ada 2 metode, ada eliminasi dan juga substitusi. Jadi perpaduan keduanya yang hasilnya sama, himpunan penyelesaiannya 1,2. Yang terakhir, metode grafik, yaitu metode atau cara menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara menggambarkan dua persamaan pada grafik kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari kedua garis tersebut. Oke. Nah, tadi untuk yang persamaan pertama itu X plus 3Y sama dengan 7, kemudian persamaan kedua 2X plus 2Y sama dengan 6. Nah, di sini kita bagaimana bisa ketemu gambar seperti ini? Nah, di sini kita harus memisalkan X dan juga Y. Kita misalkan X dan juga Y. Oke, di sini kita misalkan
Oke, untuk yang persamaan pertama itu X plus 3Y sama dengan 7. Jadi kita fokus ke persamaan pertama terlebih dahulu. Jika X kita masukkan 0, jika X kita masukkan 0, maka 3Y maka Y sama dengan berapa gitu kan? Maka Y sama dengan berapa? Maka di sini kan X plus 3Y sama dengan 7. Karena X sama dengan 0, maka 3Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 per 3. Hasilnya 2,333. Nah, di sini terdapat di titik ini. Ya. Nah, di sini berarti 2,33. Nah, kemudian jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan berapa? Nah, di sini kan X plus 3Y sama dengan 7. Kita masukkan X plus 3, ini jadi kan 0 dikali 0 sama dengan 7. 3 kali 0 sama dengan 0, maka X sama dengan 7. Jadi di sini adalah 7. Nah, dari sini kita ketemu titik koordinatnya. Yang pertama 2,33 ketemunya di sini ya. Kemudian yang pertama 7,0 di sini. Maka ditarik garis ke sana ya, ke sini. Nah, oke, kemudian jadi kan di sini ya, tarik garis. Kemudian untuk yang persamaan yang kedua, 2x plus 2y sama dengan 6. Kita misalkan untuk x dan y, kita misalkan x sama dengan 0. Jika x sama dengan 0, maka 2 dikali 0 plus 2y sama dengan 6. Maka 2 kali 0 sama dengan 0, jadi tinggal 2y sama dengan 6, maka y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka di sini hasilnya 3. Sekarang jika y kita misalkan 0, maka 2x plus 2 dikali 0 sama dengan 6. Maka 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Jadi di sini kita masukkan, jadi ketemu dua titik koordinat. Yang pertama 0,3, maka ketemunya di sini, dan 3,0 ketemunya di sini. Kemudian ditarik garis. Nah, ternyata ketika ditarik garis terdapat titik potong di antara dua garis tersebut, yaitu di sini. Nah, ini kan 1,2. Jadi ya, impunan pemisahnya itu adalah titik potong di antara dua garis tersebut, yaitu 1,2. Itu ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, hampir sama atau sama seperti sistem persamaan linear yang tadi, cuma bedanya di sini ada 3 variabel. Kita langsung ke contoh soalnya. Ani membeli 3 batang pensil dan 2 penggaris dengan harga 6.000. Di toko yang sama, Rina juga membeli 4 penggaris dan 1 buku tulis dengan harga 8.000. Karena Rina pergi dengan adiknya, jadi adiknya dibelikan 1 pensil dan 1 buku tulis dengan harga 3.000. Berapakah harga 1 pensil, 1 penggaris, dan juga 1 buku tulis di toko tersebut? Nah, di sini kita misalkan harga 1 pensil itu adalah X dan harga 1 penggaris itu Y, kemudian 1 buku tulis itu Z. Nah, tadi kan si A membeli 3 pensil dan juga 2 penggaris, harganya 6.000. Kemudian persamaan berikutnya, si B membeli
penggaris 4, beli 4 penggaris dan 1 buku tulis dengan harga 8.000. Kemudian adiknya itu dibelikan 1 pensil dan juga 1 buku tulis dengan harga 3.000. Nah, cara penyelesaiannya kita menggunakan metode gabungan. Jadi bisa menggunakan eliminasi dan juga substitusi. Boleh eliminasi dulu baru substitusi atau substitusi baru eliminasi. Nah, di sini kita misalkan dari persamaan yang ketiga, X plus Z sama dengan 3.000, kita rubah jadi X sama dengan 3.000 min Z. Kita misalkan ini persamaan ketiga. Nah, di sini saya mencontohkan bila menggunakan substitusi terlebih dahulu. Jadi memasukkan atau mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan 1. Dengan persamaan 1, 3x plus 2y sama dengan 6.000. X nya kita rubah 3.000 min Z. Jadi ketemu 2y min 3z sama dengan 3.000. Ini kita misalkan persamaan 4. Nah, kemudian dari persamaan yang kedua tadi dan persamaan yang keempat yang baru kita eliminasi. Nah, persamaan kedua 4y plus z sama dengan 8.000 dan persamaan keempat 2y min 3z sama dengan min 3.000. Nah, di sini saya ingin mengeliminasi y, maka kita harus menyamakan koefisien variabel y. Di sini karena di sini ada 4y, ini ada 2y, maka yang pertama kita kalikan 1 dan yang kedua kita kalikan 2 untuk agar bisa kita eliminasi atau menghilangkan y. Maka ketemu z nya sama dengan 2000. Nah, dari z ini, dari z yang kita ketahui 2000 ini kita masukkan atau substitusikan ke persamaan yang ketiga tadi, yang x sama dengan 3000 min z. Nah, ketemu x sama dengan 1000. Nah, kemudian nilai z tadi kita masukkan ke persamaan kedua, 4y plus z sama dengan 8.000. Kita masukkan, z nya tadi kan 2000. Nah, kemudian ketemu y nya sama dengan 1500. Nah, jadi sudah diketahui x nya berapa, y nya berapa, z nya berapa. Karena tadi kita misalkan x itu sebagai pensil, kemudian y sebagai penggaris, dan z sebagai buku tulis. Jadi harga 1 pensil itu Rp1.000, harga 1 penggaris Rp1.500, dan harga 1 buku tulis Rp2.000. Ini himpunan penyelesaiannya jika berupa soal cerita. Kemungkinan penyelesaian SPL, ada sebuah SPL atau sistem persamaan linear baik yang 2 variabel maupun 3 variabel, kemungkinan penyelesaiannya ada 3. Misalkan SPL yang terbentuk itu AX plus BY sama dengan P untuk persamaan ke-1, ini persamaan ke-1, dan CX plus DY sama dengan G, ini persamaan kedua. Kita misalkan ada 3 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, tepat 1 penyelesaian. Sebuah SPL dikatakan memiliki tepat 1 penyelesaian jika BC min AD sama dengan tidak sama dengan 0 dan CB min AG tidak sama dengan 0. Ini sudah rumusnya. Jadi ada hasilnya, bukan sama dengan 0. Itu tepat 1 penyelesaian. Yang kedua, tidak memiliki penyelesaian jika BC min AD sama dengan 0 dan CB min AG tidak sama dengan 0. Itu ya. Jadi salah satu sama dengan 0, yang satunya tidak sama dengan 0, maka itu tidak memiliki penyelesaian atau tak hingga memiliki tidak dapat diselesaikan. Nah, di sini untuk yang ketiga tak hingga banyak penyelesaian.
Nah, jika BC min AD sama dengan 0 dan CP min AG sama dengan 0, jadi sama dengan 0 semua, maka terdapat banyak penyelesaian. Jadi caranya tidak hanya satu dalam menyelesaikan, ada 2 atau lebih. Oke, latihan soalnya. Pertama, Asep membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel dan ia harus membayar 15.000, sedangkan Intan membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dengan harga 18.000. Berapakah harga 5 kg mangga dan 3 kg apel? Nah, di sini adalah contoh soal cerita dari SPL. Penyelesaiannya, kita misalkan 1 mangga itu X dan harga 1 apel itu Y. Nah, kita misalkan. Nah, diketahui 2x plus y sama dengan 15.000. Dari soalnya tadi kita buat ke rumus matematikanya. Kemudian persamaan yang kedua, x plus 2y sama dengan 18.000. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan metode gabungan atau metode substitusi atau metode eliminasi saja, monggo. Di sini saya memberikan contoh metode gabungan. Kita substitusikan terlebih dahulu dari X dari persamaan ini X sama dengan 18.000 dikurangi 2Y. Ini kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan pertama, yaitu menggantikan nilai X dengan 18.000 min 2Y, ketemu Y sama dengan 7.000. Ini kita misalkan persamaan yang keempat. Kemudian di sini kita bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi. Jadi ketika ketemu tadi Y-nya sama dengan 7.000, nah, kalian bisa menggunakan substitusi dari persamaan 1 dan 2 kalian eliminasi, atau dari persamaan yang keempat kalian substitusikan ke persamaan 1 atau 2, monggo sama. Nah, di sini mensubstitusikan nilai Y tadi ke persamaan 2, ketemunya X sama dengan 4. Karena yang diketahui sudah diketahui X nya sama dengan 4.000 dan Y nya 7.000, X sama dengan 4.000 dan Y sama dengan 7.000, dan yang ditanyakan itu adalah 5X plus 3Y. Maka X nya kita ganti 4.000, Y nya kita ganti 7.000, ketemu 41.000. Jadi HP nya atau harga dari 5 kg mangga dan 3 kg apel adalah 41.000. Untuk penyelesaian kedua itu sama, kalian pahami terlebih dahulu penyelesaiannya. Nah, untuk sistem persamaan linear selesai. Baik, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu tentang deret. Masih ingat apa itu deret? Nah, di sini deret adalah rangkaian yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Dilihat dari jumlah suku yang membentuknya, deret digolongkan menjadi 2, berhingga dan tak berhingga. Dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret digolongkan menjadi deret hitung, deret ukur, deret harmoni. Tapi yang sering kita dengar itu deret hitung dan juga deret ukur. Kemudian deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Kita langsung ke contohnya. Contoh 5, 10, 15, 20, 25, 30. Di sini ada pembeda di antara masing-masing suku. Di sini yang dinamakan 5 ini adalah suku pertama, yang 10 ini suku kedua, 15 suku ke 3 dan seterusnya. Nah, di sini untuk mencari pembedanya, suku kedua dikurangi suku pertama,
yaitu 10 dikurangi 5 sama dengan 5, sama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua sama, pembedanya yaitu 5. Ini untuk mencari pembeda ya. Nah, seperti ini. Suku ke N dari deret hitung. Seperti yang saya contohkan tadi, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, di sini kita misalkan S1 yang untuk suku pertama ini adalah A. Nah, suku pertamanya. B itu pembedanya. Nah, ini ya. Nah, ketemu rumus umumnya. Sn sama dengan A plus dalam kurung N minus 1 dikali B. Ingat B itu pembeda. N indeks suku keberapa. Nah, lanjut, jumlah N suku dari deret hitung. Nah, di sini ada rumus utamanya. Langsung ke contoh. 100, 90, 80, 70, 60, dan 50. Tentukan jumlahnya sampai dengan suku ke 10. Nah, jadi N sama dengan 10. Kalian bisa menggunakan rumus ini itu sama, artinya sama. Cari yang menurut kalian lebih mudah. Nah, di sini C10, jumlah ke 10. Jadi kita masukkan yang ini ya. Saya menggunakan rumus yang ketiga, NA plus N per 2 dikali N min 1 dikali B. Nah, sini 10 karena N nya 10 ya. N sama dengan 10, A nya sama dengan 100, suku pertama adalah 100 ya kan. B nya berapa bedanya? 90 dikurangi 100 sama dengan min 10. Kita masukkan ya, ketemunya 550. Oke, langsung ke kasus pertama. Perusahaan Genteng Sukojaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama produksinya. Dengan menambahkan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah genteng setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan atau tetap, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Dan berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, penyelesaiannya kan tadi kan diketahui suku pertama atau nah di sini menghasilkan 3 buah genteng pada bulan pertama, berarti ini adalah A-nya ya kan. Nah, kemudian di sini B-nya itu 500 bedanya karena mampu menambah 500 setiap bulannya. Yang ditanyakan adalah yang bulan kelima, jadi N-nya sama dengan 5. Maka kita cari masing-masing S5 dan juga J5. Nah, untuk mencari S5 tadi rumusnya bagaimana? Untuk mencari Sn tadi rumusnya adalah A plus N min 1 dikali B. Nah, kemudian untuk Cn tadi rumusnya N per 2 dikali A plus Sn. Nah, karena Sn nya jika sudah diketahui, untuk mempermudah saja. Nah, di sini S5 karena N nya sama dengan 5, maka kita masukkan A nya 30. Nah, ketemunya 5000. Kemudian C5, kalian bisa menggunakan rumus yang tadi atau rumus yang ini, monggo. Karena yang tadi S5 sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan saja. Jadi kita memanfaatkan rumus yang lain, jadi N per 2 dikali A plus
SN atau S5, ketemunya 20.000. Jadi jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 buah, sedangkan jumlah seluruh genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 20.000 buah genteng. Oke, untuk kasus 2 silakan dipahami, dipelajari. Kemudian sekarang deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Nah, ini contohnya nih, 5, 10, 20, 40, 80, 160. Di sini seperti yang saya bilang tadi, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Jadi untuk deret hitung, yaitu untuk mencari pembeda, itu kita mencari dengan suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, di sini kita bukan pembeda lagi namanya adalah pengganda. Caranya yaitu suku kedua dibagi suku pertama. Nah, di sini suku keduanya ada 10 dibagi 5, maka sama dengan 2. Maka penggandanya itu adalah 2. Suku ke N dari deret ukur. Nah, seperti tadi ya, kita misalkan suku pertama itu adalah A, maka didapat rumus umumnya SN sama dengan A dikali P pangkat N min 1, di mana P di sini adalah pengganda. Maaf, ini bukan P tapi ini P ya. P ini pengganda. N-nya tadi suku yang dicari. Jumlah N suku dari deret ukur. Di sini ada 2 jenis jumlah N suku. Jika nilai mutlak P kurang dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini, yaitu Jn sama dengan A dikali 1 min P pangkat N per 1 min P. Tapi namun jika untuk nilai mutlak P lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus yang kedua, Jn sama dengan A dikali P pangkat N min 1 per P min 1, dibalik. Ya, contohnya 5, 10, 20, 40, 80, 160. Tentukan jumlahnya sampai dengan suku ke-10. Nah, di sini kita cari nilai P-nya terlebih dahulu. P-nya berapa? P sama dengan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Karena 2 ini, nah, nilai mutlak 2 di sini ternyata lebih dari 1, maka kita menggunakan yang kedua. Ya kan? A dikali P pangkat N min 1 per P min 1. Kita masukkan A nya 5 dikali P pangkat N, P nya 2, pangkat N nya 10, min 1 per 2 min 1, ketemu 5115. Oke, di sini ada dalam deret ukur terdapat metode bunga majemuk atau model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, ataupun sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk model bunga majemuk ada beberapa rumus dalamnya. Rumus untuk jumlah di masa datang dari satu jumlah sekarang, itu Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, di mana P itu jumlah sekarang, I itu tingkat bunga per tahunnya, N itu jumlah tahun. Kemudian bila menggunakan pembayaran per termin atau per bulan atau per semester gitu ya, itu menggunakan rumus yang kedua, Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M dipangkatkan M dikali N, di mana M ini adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Suku 1 plus I dan 1 plus I per M dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk. Jadi ini yang di dalam kurung ini
Ini yang dinamakan faktor bunga majemuk. Oke guys, kita langsung ke contoh soal. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester. Nah, di sini tiap semester berapa jumlah yang harus ia kembalikan? Maka yang digunakan yaitu rumus yang kedua karena per termin bukan per tahun, itu ya. Oke, langsung ke penyelesaian. Ini diketahui B-nya 5 juta, N-nya 3, karena 3 tahun tadi, bunganya 2%. Kita cari kedua-duanya. Ya, kita cari kedua-duanya. Jika dilunasi dalam setahun dan jika dilunasi per semester. Nah, di sini ini per tahun. Nah, kalau yang ini per semester. Nah, maka ketemu ini dan ini. Begitu ya. Ingat, yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi misalkan ini 5 juta dikali 1 plus 0,02 dipangkatkan 3. Jadi di sini dijumlahkan terlebih dahulu baru dipangkatkan. Ini juga seperti itu. 1 plus 0,01. Jadi kan 1,01 dipangkatkan 6. Ketemu hasilnya ini. Hasilnya ini. Gitu ya. Model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling sering digunakan dalam perekonomian adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Nah, rumusnya P1 sama dengan P1 dikali R pangkat T-1, di mana R, untuk mencari R, itu sama dengan 1 ditambah R kecil. R kecil di sini adalah persentase pertumbuhan per tahun. P1 adalah jumlah pada tahun pertama, PT jumlah pada tahun ke T, dan T itu indeks waktunya per tahun. Kita lanjut contoh soal. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991. Tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Nah, di sini diketahui P1 tadi kan 1 juta. R-nya itu 0,04. R kecil, R besarnya 1,04. Ingat, rumus R besar itu 1 ditambah R kecil. P tahun 2006 per P16. Nah, rumusnya tadi kan P1 dikali R pangkat P-1. Nah, ketemunya ini. Itu ya. Kan tadi ada 2 soal. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Nah, tadi untuk yang pada tahun 2006 jawabannya itu 2006. Nah, ini 800.943 jiwa. Untuk yang pertanyaan kedua juga sama. Jika dimulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Nah, di sini B-nya berarti P11. R-nya 0,025 bukan 0,04 lagi. Karena kan menurun jadi 2,5%. Nah, ketemunya ini.
Atau kalian bisa menggunakan kaidah logaritma. Nah, kalian bisa memanfaatkan alat hitung seperti kalkulator atau yang ada di HP, monggo. Ketemunya akan sama. Cuma mungkin akan lebih sulit kalau menggunakan logaritma, gitu ya. Baik, terima kasih karena materi sudah selesai. Silahkan dipelajari kedua materi tersebut. Silahkan benar-benar dipahami. Ini masih dasarnya, jadi belum dikaitkan ke ekonominya ya. Kita akan pelajari pengaitan matematika ke dalam ekonomi di materi selanjutnya. Silahkan dipelajari. Nanti bila ada yang masih kurang jelas atau masih bingung, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Begitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.